Dulu sebenarnya di tahun 2014 saya sudah tahu apa namanya bisnis 3i Network ini ya, sudah tahu. Oke. Nah, ini sudah tahu, tapi waktu itu masih baru ya, masih baru banget. Waktu itu yang ngajak saya itu datang ke rumah bawa brosurnya masih fotokopian. Masih fotokopian. Nah, ini teman MLM saya dan istri saya ya. Itu mantan leader apa namanya di MLM sebelumnya. Nah, mengajak bisnis 3i Network. Tapi ketika lihat brosurnya kok masih fotokopian ya. Kebetulan saya waktu itu masih korban dari bisnis odong-odong. Ya, bayangin ya, korban bisnis odong-odong yang meninggalkan hutang sampai 300 juta. Ya, kondisi waktu itu saya nganggur, nggak punya penghasilan, kemudian didatengin orang, di prospek ini ada bisnis, ada investasinya. Saya tuh udah kayak tanda kutip gitu ya. Ih, investasi ini jangan-jangan odong-odong lagi ini. Ya itu yang pertama. Kenapa? Brosurnya fotokopian. Ya. Tapi kok ini ada tulisan CAR Life Insurance. Nah, kebetulan saya waktu itu kan tinggalnya di daerah Jakarta Pusat, di daerah Petojo. Nah, Petojo itu belakangnya daerah Harmoni. Di Harmoni itu ada kantor CAR Life Insurance. Kemudian nggak jauh dari tempat saya itu kantor pusatnya itu Jalan Gelong ya. Itu saya sering lewat situ. Jadi kalau CAR Life Insurance bagi saya sudah nggak asing lah. Nah, tapi kalau 3i ini saya masih tanda tanya ini bisnis bener apa enggak nih? Jangan-jangan kayak bisnis odong-odong yang lain ya, mencatut nama CAR Life Insurance kan gitu. Ya, apalagi, nah apalagi ini apa namanya bisnis yang berhubungan investasi. Ya, saya sangat hati-hati waktu itu. Nah, tapi sebenarnya secara pribadi saya ini mencari bisnis yang sejenis ini. Karena saya dulu pernah mencoba menjadi agen asuransi. Ya, sudah ikut trainingnya, sudah mempelajari, ya, sudah selesai tinggal ujian lisensi AJI. Nah, sebelum ujian lisensi AJI, saya ini nanya sama calon leader saya. Saya nanya, ibu-ibu ya waktu itu ya, Bu, maaf saya mau tanya, ini kalau di asuransi ini saya bisa pasif income nggak? Gitu, ya kan? Karena kan saya 20 tahun saya di dunia MLM. Jadi kalau disebut PNS itu, saya bukan hanya pebisnis network sejati ya, gitu. Tapi pebisnis network apa susah senang, sulit sukses, itu ya. Pokoknya PNS itu pebisnis network serba susah lah bagi saya dulu ya. Tapi saya seneng, seneng dengan bisnis network karena salah satu apa namanya cara agar bisa cepat kaya waktu itu salah satunya di bisnis network itu yang pertama. Yang kedua, bisnis yang bisa katanya itu memberikan passive income ini. Ya makanya saya senang dengan bisnis jaringan atau MLM. Nah, di asuransi waktu itu saya tanya sama calon leader saya, dijawabnya gini, nggak bisa Pak, di asuransi di tempat kami ya, tempat beliau itu tidak ada yang namanya passive income. Kita selalu ada target pribadi. Setahun harus kita bisa capai omset sekian, omset pribadi. Ya, misalnya kalau di 3i ini setahun harus closing 10 lah. Itu minimal untuk mempertahankan posisi ini. Kalau misalnya nggak tercapai gimana? Posisi walaupun sudah tinggi, omsetnya besar, donanya banyak, itu akan turun. Ya, nanti tahun berikutnya nggak capai posisi lagi, turun, 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 turun dan habis.
Saya bilang, wah nggak enak ini. Nggak jadi dah, nggak jadi agen asuransi gitu. Akhirnya saya batal. Nggak mau jadi agen asuransi, enakan MLM gitu. Akhirnya saya kembali lagi ya ke dunia MLM gitu ya. Nah, tapi dari situ saya punya sebuah gambaran. Coba kalau ada bisnis asuransi, ya produknya asuransi, tapi marketing plan-nya, sistemnya kayak MLM, ini keren ini. Itu sebelum saya di prospek 3i ya, itu tahun 2000 berapa ya? 2011-an lah gitu. Ya, itu saya udah punya gambaran nih. Produknya asuransi tapi sistemnya MLM gitu. Nah, waktu itu saya di prospek oleh teman saya, itu saya lihat, wah, ini keren ini. Produknya sudah asuransi gitu. Sistemnya udah MLM nih, ya. Kemudian nggak ditarget, ya nggak ditarget. Saya lihat ini keren, tapi saya masih ragu ini. Ini pertama saya masih ragu ini bisnis odong-odong apa enggak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, kata guru saya, kebetulan sebelum saya ikut saya ada sekolah ya, sekolah bisnis. Nah, kata guru saya, sesuatu yang baru biasanya itu ada namanya masa kelahiran. 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Itu biasanya di masa kelahiran itu 80% perusahaan tutup. Ya, ini mau konvensional, mau network, mau apa itu dalam jangka waktu 1 2 tahun 80% tutup. Jadi kalau misalnya kamu mau ikut sesuatu yang hal baru, tunggu setahun. Gitu. Saya nanya, nggak kelamaan Pak? Nggak, kalau bisnis bagus mah nggak ada kelamaan. Mau jalanin tahun kapanpun, ya kalau bisnisnya bagus bagus saja. Oh gitu, ya sudah. Akhirnya saya ngomong ke teman saya, Pak maaf, ini saya masih ragu nih sama bisnisnya kan gitu. Mau sok bisnis apa namanya prospek bawahnya fotokopian kan gitu. CR kan perusahaan gede, mosok brosurnya nggak bisa cetak gitu. Mungkin Pak Anjar juga dulu gitu ya, masih bawa bawa fotokopian. Iya, itu saya tolak itu. Pokoknya gini saja Pak, setahun lagi datang ke rumah saya, ya. Nanti kalau saya lihat perusahaannya survive, makin bagus, saya akan pertimbangkan join, gitu ya. Nah, kemudian singkat kata udah deh hilang, ya. Kalau di Facebook saya sudah ngeliat di 3i, 3i, 3i. Cuman ya nantilah setahun lah saya lihat gitu. Nah, kenapa saya tertarik dengan bisnis 3i? Jadi saya dari tahun 2014 sudah tertarik. Ini karena ini salah satu bisnis yang saya cari. Produknya asuransi, tapi sistemnya MLM. Ya, karena setahu saya setelah saya belajar di 2 perusahaan asuransi ya, yang dua-duanya saya nggak jadi AJ semua. Itu sistem marketing plan-nya itu levelnya sampai terbatas. Jadi cuma level 5, level 8, level 10 gitu. Sedangkan kedalaman jaringan itu kan semakin ke bawah semakin besar. Ini. Itu yang pertama. Yang kedua sistemnya matahari. Kalau asuransi, sedangkan saya nggak suka dengan sistem matahari ini. Jadi saya lihat marketing plan-nya 3A ini, wah ini keren nih. Ya, hanya 3 kaki. Kemudian omset dihitung sampai kedalaman nggak terbatas. Keren-keren. Ya. Nah, itu salah satu alasan saya. Produk asuransi. Kenapa asuransi? Produk asuransi itu produk yang repeat order. Ya, tiap bulan itu orang beli terus. Ya, kalau sudah menjadi nasabah, orang itu akan tiap bulan store terus. Beda dengan MLM. Ya, MLM 90% orang yang join jadi member itu mengeluarkan modal hanya sekali seumur hidup. Karena apa? Yang dikejar marketing plan-nya, bukan produknya. Ini ya kelebihannya. Jarang-jarang ada MLM yang eh, membernya mau repeat order terus karena butuh produknya. Nah, saya ingat mentor saya, Mas Jaya Setiabudia, tahu nggak The Power of Kepepet? Itu cari bukunya ya, The Power of Kepepet, itu Mas Jaya Setiabudi. Dia bilang, bisnis yang long term itu ya cirinya satu,
Ngapa? Produknya ngangenin. Jadi kalau kita udah beli, kangen. Pinginnya apa? Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Gitu ya, kayak beli bakso nih, ada yang ngangenin. Ya, pengen beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, itu bisnis yang jangka panjang. Produknya ngangenin. Yang kedua, produknya maksain. Tiap bulan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus keluar duit. Gitu ya, kayak asuransi. Kata beliau gitu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, keluar duit. Nah, itu bisnis jangka panjang. Yang pertama, produknya ngangenin. Yang kedua, produknya maksain. Ini. Nah, asuransi juga saya lihat nih, leader-leader di asuransi nih orangnya ini kok tenang, stabil ya. Penghasilannya itu stabil gitu loh. Kenapa? Ya karena tiap bulan mereka mendapatkan omset yang stabil. Ya, naik turunnya itu nggak kayak MLM. MLM itu penghasilannya kayak jet coaster. Satu saat bonusnya gede, bung, diposting di Facebook. Wah, gini kan, bonusnya nyungsep, diem. Ya, kenapa? Kalau ada member join ada bonus, nggak ada member join nggak ada bonus. Beda dengan asuransi. Asuransi itu nggak ada member apa namanya? Ada member ada bonus, nggak ada member tetap dapat bonus. Dari mana? Dari nasabah-nasabah atau mitra-mitra yang store premi bulanan. Ini yang disebut dengan stabil. Ya, kalau misalnya naik juga nggak ngebut banget, ya. Ketika turun juga nggak nyungsep, ya. Dia masih ada kayak layangan gitu, muter, turunnya pelan, gitu ya. Naiknya juga pelan, ya. Ini perbedaannya. Ini, jadi lebih stabil. Kita bisa mengatur dan mengukur kekuatan finansial kita di bisnis asuransi. Nah, kemudian yang membuat alasan saya mau terjun di bisnis asuransi ini ilmu cash flow kuadran, ya, cash flow kuadran. Jadi saya ingin memiliki sebuah bisnis yang jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Ya, karena saya tidak ingin mengulang terus, ya, restart. Saya 20 tahun di bisnis MLM ya dari tahun 95 sampai dengan 2014 ya, 2015 lah ya ketika saya bergabung di 3i. 20 tahun. Itu mungkin kalau ngulang itu mungkin sudah 30 apa 40 ya MLM ya keluar masuk ya mending kalau pernah sukses nggak pernah sukses ya ini ya alhamdulillah cukup tapi berakhir dengan banyak hutang ini ya saya juga punya teman di MLM ya sahabat saya sekarang udah hilang dulu dia bilang gini prestasi saya dulu di MLM itu alhamdulillah saya bisa jual rumah saya bukan jual bukan jual produk ya jual rumah ini ya ya jadi di dunia ML itu yang ada di Indonesia ya saya bukan menjelekkan tapi real kondisinya ya sistemnya adalah 4L lu lagi lu lagi lu lagi lu lagi lu lagi ya jadi apa namanya hanya berpindah 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 dan ternyata setelah saya ikut di 3i dari tahun 2015 sampai dengan 2024 ini ya sudah 9 tahun teman-teman saya di MLM juga masih kayak gitu lingkaran obat nyamuk ya ya muter terus sampai sekarang saya 9 tahun itu saya punya teman masih aja pindah-pindah ya nggak ada yang ajak gitu sedangkan yang saya inginkan ya yang saya inginkan di bisnis ya ini kan seperti ini nah saya mau menghindari kuadran kiri yaitu apa saya nggak mau kerja terus ya pekerja ini kenapa serajin-rajinnya pekerja pasti kena PHK ini ya jadi hati-hati bagi anda yang masih kerja tenang aja ya anda harus mempersiapkan benar-benar bisnis 3i Raja MLM deh bukan saya bukan raja saya pion dulu ya oke lanjut nah pekerja serajin-rajinnya ada pekerja pasti kena PHK ya ini yang pertama kemudian freelance atau profesional
Ya, misalnya ini seorang dokter, dokter kerja di rumah sakit. Kalau kerja terus di rumah sakit, dokter juga akan kena PHK. Ya, dia menukar waktunya dengan uang. Yang kedua, freelance atau profesional. Ini dokter juga bisa ya. Misalnya seorang dokter buka klinik, ya kan freelance. Ya, dia mengatur waktunya, suka-suka dia. Klinik-klinik saya kan gitu, mau buka, mau nutup, terserah saya. Ya, tapi tetap tidak bekerja nggak dapat uang. Kliniknya tutup nggak dapat uang. Ya, tidak ada daya ungkit. Nah, di dua kuadran ini, ya, ini adalah sewaktu-waktu Anda bisa kere. Makanya kalau kata guru saya, ini kuadran kiri, ini kuadran kere, kalau kuadran kanan ini kuadran kaya, kata guru saya. Ibu Santoso bilang gitu ya. Jadi jangan senang ada di kuadran kiri. Kita harus mempersiapkan diri ya. Nah, bagi Anda yang masih di kuadran kiri, yuk siap-siap. Anda punya bisnis yang bagus, ada di kuadran kanan. Nah, ciri-ciri pebisnis ya yang di kuadran kanan itu yang pertama itu Anda bekerja menggunakan sistem ya. Kemudian Anda memiliki jaringan bisnis cabang ya, memiliki cabang. Nah, ini sistem oleh perusahaan sudah disediakan. Ya, produk ada yang ngurusin perusahaan, ya administrasi perusahaan yang udah ngurusin, sistem sudah disediakan. Ya, kemudian eh, Anda buka cabang, training center sudah disediakan. Ya, 3LC training-training untuk mitra Anda sudah disediakan. Artinya Anda bisa masuk kuadran kanan di bisnis 3 Ribbon ini. Kemudian investor. Ya, investor itu adalah uang bekerja untuk Anda. Jadi yang kerja bukan Anda lagi, tapi uang. Kalau ini yang bekerja apa? Yang bekerja sistem dan cabang-cabang kita, mitra-mitra kita. Nanti kalau Anda punya mitra yang sudah banyak banget, mereka kompeten, mereka fokus di bisnis, Anda sudah bisa di sini punya bisnis yang autopilot. Di sini Anda bisa passive income. Ya, di 3i apa namanya, Anda sebagai investor itu bisa mengembalikan modal Anda dari hasil investasi. Hasil bisnisnya Anda bisa investasikan kemana saja. Anda bisa beli emas, beli tanah, ya, beli sesuatu yang membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Nah, Anda putar-putar, perbanyak jaringan, ya, pekerjakan uang Anda, nanti sewaktu-waktu Anda akan bebas dari kuadran kiri, pindah di kuadran kanan, ya, tinggal di kampung, jadi James Bond, ya, jaga masjid sama kebon. Ini ya. Nah, ini sudah ada tempatnya. Hebatnya di Triaribon ini, resiko Anda dikunci. Ya, ketika Anda mau berhenti, itu Anda bisa dapat pengembalian modal dari investasinya. Ya, tahun pertama Anda merasa gagal, oke, saya mau berhenti deh. Saya udah nyoba setahun nih, kayaknya nggak cocok deh. Ya udah, tutup aja bisnisnya. Ya, kembali uang lebih kurang 40%. Loh, nah kalau di MLM nggak bisa, ya. Udah dapat produk, jual susah, ya kan? Kata upline produknya bagus, kemudian ditawarin ke upline-nya suruh beli, upline-nya nggak mau kan ya. Katanya nggak ada poinnya. Lah, ini gimana? Mau jualan produk apa main pingpong nih, poin-poinan. Ya, wah ini yang pengalaman nih di MLM ketawanya ngakak-ngakak nih. Mana belinya paket gede lagi. Diminum sendiri kembung. Dijual puyeng nggak laku. Ya, dijual ke apa namanya? Ke marketplace bermasalah. Dijual murah ya, nanti pelanggaran. Belum tentu juga laku. Mendingan di 3 deh, berhenti tahun pertama. Udah kembali sekitar 40%. Udah tuh nggak usah pakai ribet-ribet. Ya, kalau perlu selesai nih, anggap aja 5 tahun belajar. Kalau setahun mah cuma ngicip ya. Berjuang 5 tahun. Ya, Anda merasa gagal di tahun kelima, kembali lebih kurang 92%. Tuh, ya, taruhlah 90% dah. Ya, jadi kalau misalnya 100 juta, kembali 90 juta tuh. Bonus yang udah diterima, nggak usah dibalikin. Ini ya, modalnya dibalikin, bonus yang udah terima, nggak usah dibalikin. Nah, enak apa enak? Enak kan? Apalagi kalau misalnya Anda berhenti di tahun ketujuh, ya, kembali lebih kurang 105%. Ini ya, udah nggak ada.
Bisnis yang lebih enak dari 3i nggak ada. Sampai sekarang, ya, saya udah 9 tahun. Ini ngomong apa adanya ya. Boleh deh riset, boleh dibandingin. Nggak ada. Dan Anda punya peluang potensi menjadi orang yang di kuadran kanan. Ini ya, punya bisnis yang berjalan menggunakan sistem, memiliki daya ungkit dengan membuka cabang yang banyak dari sistem duplikasi. Ya, Anda punya income, investasikan, gulung terus uangnya, pekerjakan, 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 pekerjakan terus. Ya, makanya di bisnis 3i ini nggak bakal rugi. Kalau ada orang bilang saya keluar dari bisnis 3i karena rugi, itu menurut saya bohong. Ya, bohong, beneran. Gimana bisa rugi? Bisnis numpuk duit kok bisa gagal, bisa rugi gitu. Ruginya di mana? Ya, orang mah rugi karena bisnis jualan, karena bisnis stok barang. Ya, ini mah ngumpulin duit, di mana ruginya? Gitu ya. Banyak loh yang ngomong sama saya berhenti dari 3i. Ya, kenapa? Rugi. Saya tanya, ruginya di mana? Gelagapan dia. Gitu ya. Akhirnya mereka mengakui, iya, bisnis tirai bagus, gitu ya. Nah, sampai di sini, ini kenapa saya memutuskan bergabung di bisnis Triad Ribbon ini. Kenapa? Ini bisnis impian saya, di mana produknya adalah asuransi, sistemnya ada MLM. Ya, boleh Anda cek di negara maju itu semua penduduknya punya asuransi. Dan minimal asuransinya itu adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Yang ketiga, asuransi pensiun. Ini tiga. Jadi semua di negara maju 100% ya. Bahkan kalau dibilang 100 sampai 200% penduduknya itu berasuransi. Ya, satu orang lebih satu polis. Nah, di Indonesia dari total perusahaan asuransi ya, dari nggak cuma CR nih, ya, ada ratusan perusahaan asuransi. Ini baru menggarap marketnya kurang dari 20%. Jadi dari 200 hampir 300 juta penduduk Indonesia itu baru 20%-nya ya melek asuransi. Artinya apa? Beuh, bayangin. Ya, semakin ke sana Indonesia negaranya semakin maju. Ya, semakin ke sana masyarakatnya semakin sadar bahwa asuransi itu penting. Dan semakin ke sana ya dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi ya otomatis kemudian ada penekanan dari pemerintah penduduk Indonesia wajib BPJS, akhirnya nanti kesadaran berasuransi semakin meningkat. Dan akhirnya apa? 3i Network, ya, 3i Ribbon ini nanti akan menjadi sesuatu sokok guru ekonomi Indonesia. Ini pondasi ekonomi Indonesia itu nanti salah satunya itu adalah bisnis asuransi. Nah, yang berhenti-berhenti nggak apa-apa deh. Tenang aja, mereka akan balik. Beneran. Jadi kalau saya bilang, bisnis Tria Ribbon itu kayak kampung halaman. Banyak yang ninggalin, tapi kangen pingin balik. Ya, jadi kalau nggak pernah ada masalah dengan mitranya, nggak pernah masalah dengan apply-nya, nggak pernah urusan sesuatu yang buruk dengan apa namanya dengan bisnis 3i, mereka kangen dan pingin balik. Kenapa? Karena bisnis ini memang kebutuhan produknya. Dan selama sampai sekarang berarti saya sudah hampir 30 tahun ya di bisnis jaringan. Ya hampir 30 tahun. Saya baru merasakan di bisnis ini ya kalau di MLM saya belum pernah nih apa namanya bisnisnya sudah turun ya kemudian membernya pada balik ya baik yang tadinya pas menjadi aktif atau yang berhenti kemudian gabung lagi.
Itu selama saya ikut MLM belum pernah kejadian ini. Tapi di Tri Ribbon ini saya menyaksikan sendiri, ya, betul. Yang udah pergi jauh putar balik kata Mas Agus Banyuwangi ya, putar balik join lagi, ya, gitu. Kenapa? Ketika saya ketemu baik online maupun offline, saya tanya, gimana sekarang masih di Tri nggak? Nggak Pak, saya udah tutup, ya. Uangnya sudah saya ambil semua. Sudah, sudah dibayar semua. Sudah Pak. Bisa nggak? Bisa Pak. Oh gitu. Gimana kesannya dengan Bistri AI? Kesannya nggak ada yang negatif. Ya, bagus Pak. Ternyata saya rugi-ruginya di 3i, saya masih bisa punya duit loh. Gitu. Coba kalau saya bisnis lain, ya, saya gagal, saya nggak punya duit. Ini punya duit. Oh gitu. Jadi menurut Mas Bro gimana? Bistri AI bagus nggak? Bagus lah. Gitu bagus ya. Kalau misalnya punya duit, kira-kira mau join lagi nggak? Mau Pak. Ya udah, sekarang punya duit nggak? Punya, ya udah join yuk. Nah gitu, gampang. Nggak usah diyakin-yakinkan. Kalau orang udah merasakan manfaatnya bisnis 3i, itu nggak usah diyakinin. Mereka sudah menjadi saksi hidup manfaat bisnis 3i. Ya, ini berhenti punya duit gitu. Bahkan ada yang kaget, kok saya jadi punya duit ya gitu ya. Jadi mereka nggak berasa store tiap bulan itu rasanya kayak duit hilang. Padahal itu jadi punya duit ini, ya. Jadi nggak usah khawatir, bisnis ini nggak ada saingannya. Nah, kita tinggal tadain aja nanti, ya. Punya teman-teman di apa namanya bisnis jaringan yang lain, bisnis network yang lain, ya. Mereka kan putar, 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 putar sampai capek. Saya kalau ketemu teman MLM saya gimana? Gimana? Nggak capek lu muter mulu? Udah cuma gitu aja nanya. Nggak capek lu gitu. Muter mulu, restart mulu, ya. Dari nol jadi pegawai pom bensin enggak, tapi mulai dari nol mulu. Gitu ya, namanya sama teman ngomongnya kan jeplak aja kan gitu. Iya, ya udah. Mereka paling anggapannya aduh, soalnya bisnis TA ini udah lama sih gitu. Nah, itulah mindset yang salah. Semua bisnis bakalan lama. Gitu. Nggak mungkin nih bisnis baru baru terus, nggak mungkin kan, pasti bakalan lama. Gitu. Kalau mindsetnya kalau bisnis lama bermasalah, ya itulah hasilnya. Produknya itu kamu apa? Empat lel, lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Gitu. Lucu loh. Kamu itu lucu. Kenapa? Kamu join satu MLM, kamu ngajak orang, kamu ngasih tahu bisnis itu adalah momentum yang terbaru kita kerjain, ya. Kita ngomong sama downline seperti itu. Kemudian downline, iya Pak, oke, saya setuju. Kemudian downline-nya nemu MLM baru. Downline-nya duluan nih, nemu MLM baru. Dia bilang, wah saya pindah. Bilang ke aprennya, Pren, ada MLM baru nih. Gitu. Ya katanya kan apren ngajarin, bisnis itu momentum, cari yang baru. Ini yang baru nih, ayo kita pindah. Kapok. Iya, gitu. Ya, udah pindah gitu. Waduh, gimana? Saya kan harus fokus. Orang itu, orang kaya itu bisnisnya banyak. Jadi nggak cuma satu. Kita juga gitu. MLM harus banyak, ya. Ikut ini, ikut ini, ikut ini. Siapa tahu ini gagal, ini sukses kan gitu. Rasain loh. Ya itu udah jadi lingkaran setan. Ya, dulu saya pelakunya itu nggak berasa, tapi setelah saya di luar saya ngelihat, itu kelakuan saya dulu itu kayak gitu tuh. Itu muter gitu kayak bat nyamuk, ya. Sukses kagak budrek, iya iya budrek. Puyeng kan gitu, ya. Jadi apa yang kita ajarkan ke donen menjadi bumerang buat kita. Bisnis itu harus momentum, cari yang terbaru, ya kan? Benar, donennya setuju. Ya akhirnya apa? Joinnya, donennya ikut. Ketika ada bisnis MLM baru, donennya ikut yang baru, apply-nya diajak. Ya, nggak ikut, dimarahin apply-nya. Kamu ngajarin saya cari bisnis yang momentum terbaru kan? Kira saya join duluan, kamu nggak mau ajak. Berarti kamu ini egois, maunya cuma jadi upline doang kan gitu. Ya kan, ya nggak? Ya pernah dong denger kayak gitu ya, pernah dong. Gitu. Nah, ya. Terus ketika leader MLM ngerayu, member MLM lain bilang, wah bisnis itu jangan cuma satu, ya, harus banyak biar kalau yang ini sukses,
ini gagal, nah kita punya yang sukses ya. Syukur-syukur sukses semua gitu. Akhirnya domainnya Crossland bisnisnya ikut. Ya udah gitu. Giliran ini ngikut, MLM lain lagi diajak nggak mau kan gitu. Kemarin kamu ngajak aku katanya harus punya MLM. Giliran saya nambah lagi kamu saya ajak nggak mau kan gitu. Ini penyakit di dunia industri network. Makanya ketika ada salah satu leader ngomong sama saya, apa namanya, Pak, MLM sama asuransi itu sama, Pak. MLM perusahaannya yang tutup, asuransi juga ada yang tutup. Dia, iya bener gitu. Tapi dari 100 perusahaan MLM, ya dengan 100 perusahaan asuransi, yang tutup berapa? MLM berapa, asuransi berapa? Dari 100 perusahaan asuransi, paling dua yang tutup. 98% eksis. Itu perusahaan asuransi. Nah, MLM dari 100 perusahaan MLM yang 98 tutup. Bener nggak? Ayo, riset deh. 5 tahun ada 100 perusahaan MLM, 98 tutup. Yang dua, paling sisa dua. Itu juga kembang kempis itu. Ini. Nah, sekarang kalau saya mau total action jalanin bisnis ya, saya mau gila-gilaan, tapi kalau masuk di sebuah industri di mana perusahaannya 98% tutup, ya itu gila. Ya. Karena apa? Saya kalau ngerjain sesuatu itu all out, habis-habisan, ya, total action ini. Kalau saya udah total action, tapi perusahaannya 98% potensi tutup, ya buat apa? Yang benar, ya saya gila-gilaan di sebuah bisnis, di industri yang 98% perusahaannya eksis. Gitu. Jadi kalau misalnya gagal atau sukses di perusahaannya eksis, itu masalahnya di saya, ya kan? Masalahnya di saya, jalan bisnis bener apa enggak gitu. Konsisten atau enggak, mau meningkatkan diri atau tidak, masalahnya di saya. Tapi kalau di sebuah perusahaan yang potensinya 98% tutup, ketika saya gila-gilaan, ketika saya meningkatkan diri, tahu-tahu perusahaannya tutup. Ini, mau enggak yang kayak gitu? Nah, ini sebagai pertimbangan buat angkatan baru ini. Bagi Anda-Anda, ya, umur itu nggak bertambah loh. Maksudnya umur itu berkurang. Ya, usia kita berkurang, tenaga kita, kemampuan kita berkurang. Ya, Jack Ma ngajarin, nih, ya, ini saya kasih tahu. Jack Ma ngajarin, manusia itu ada rentang prosesnya. Di usia 20 sampai 30 waktunya belajar. Belajar yang benar adalah cari guru yang terbukti sukses. Ya, jangan yang katanya sukses, apalagi yang mantan orang sukses. Parah. Cari guru yang terbukti sukses. Umur 20 sampai 30. Umur 30 sampai 40, waktunya kamu berjuang. Jangan takut gagal, jangan takut bangkrut. Karena umur 30 sampai 40 kamu punya tenaga besar. Ya, kamu bisa gila-gilaan di usia itu. Umur 40 sampai 50, waktunya kamu membangun sebuah sistem. Ya, kamu udah punya ahli. Jadi kamu udah ahli di bidang itu. Punya skill, punya kompetensi di mana di usia 40 sampai 50 dari skill dan kompetensi itu kamu bisa hidup. Ini kata Jack Ma. Di usia 50 sampai 60 kamu membangun sistem, membangun duplikasi. Agar apa? Agar kamu di usia 50 sampai 60 kamu bisa tinggalkan bisnismu untuk menikmati hidup. Di usia 60 ke atas, kamu harus menikmati hidup. Tinggal hidup dengan cucumu, main. Gitu. Nah sekarang, kalau kamu masih di bisnis yang lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi, umurmu berapa? Ya. Mau ngulang terus sampai umur berapa kan gitu. Ya. Apalagi umur sudah 40, 50, masih jadi 4L lagi, lu lagi, lagi. Kapan tobatnya? Banyak teman saya. Belum lama ini saya punya teman yang usia udah 55 masih baru ikut MLM baru. Saya bilang, Pak, mau sampai kapan? Umur, Pak, umur gitu. Saya bilang gitu. Iya sih, tapi kalau nggak baru gimana? Nah itulah ya. Saya ini kasihan ya. Padahal karena dia masuk di bisnis yang 98% tutup. Ngulang lah kamu nanti. Itu.
Udah Pak, ikut 3i aja, 3i Network aja. Aduh, itu kan bisnis lama Pak. Momentumnya udah habis. Ya, makan tuh mindset, saya bilang gitu. Iya, kalau saya udah, kalau saya kan udah tahu nih, apa namanya sebab akibatnya, gagal suksesnya. Ya, cuman kasihan aja. Nah, bagi Anda yang malam ini, ikut training malam ini, yuk cek Anda di bagian mana nih, usia mana. Kapan Anda bisa membangun bisnis yang sistemnya udah jalan? Ya, percepat. Ya, kita udah di kereta di gerbong yang benar, di bisnis yang long term, udah ketahuan nih dari tahun 75 sampai sekarang, 49 tahun ya berjalan. Artinya ini bisnis jangka panjang, produknya dibutuhkan. Ya, sistemnya udah jalan, nggak bermasalah. Ya, tinggal kita benahi diri kita, ya kompetensi kita, ilmu kita, skill kita naikkan terus gitu loh. Nanti otomatis kita akan memiliki mitra-mitra yang benar. Dan ingat 7 nilai diri, ya nilai dirinya ini dibenerin, jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli, pegang, Anda jadi berlian. Gitu. Kurang satu, Anda jadi arang. Udah nilai diri 7 ya, jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Anda jadi berlian. Kurang satu, Anda jadi arang. Dari start situ, naikkan, tambah ilmu, ikut RLC, latih, ya. Anda punya skill, kompetensi. Kata James Gui, can do it, Anda bisa. Ya, belajar lagi, latih lagi. Anda punya kompetensi, kapasitas yang meningkat, nggak mungkin gagal. Ya, itu. Setuju nggak? Iya, kalau Anda punya downline satu kaki James Gui, satu kaki Tung Desem Waringin, satu orang ya, James Gui, Tung Desem Waringin, ada Ginanjar, bisnismu gimana? Bisnis TMU gimana? Ah, saya jadi king ongkang-ongkang. Ya, saya punya 3 mitra yang kompeten. Nah, itu. Jadi masalahnya bukan di bisnisnya, ya. Masalahnya kompetensi kita ini belum masuk. Gitu. Caranya gimana? Agar kita punya mitra yang selevel Tung Desem Waringin, selevel James Dwi, selevel Ari Ginanjar. Gimana? Prospek mereka? Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Gitu. Ya mungkin apa? Ya mungkin adalah kita tingkatkan diri kita, memiliki kompetensi sejalur dengan mereka. Mungkin selevel nggak bisa, tapi sejalur dengan mereka. Ya. Kemudian kita ajak mitra-mitra kita yang serius banget pengen sukses meningkatkan diri semua gitu. Agar ilmunya, skillnya, kompetensinya sejalan dengan para pebisnis-pebisnis handal Indonesia. Itu nanti kita punya mitra yang bukan James Gui, tapi seperti James Gui. Ya, bukan Tung Desem Waringin, tapi seperti Tung Desem Waringin. Ya, bukan Ari Ginanjar, tapi seperti Ari Ginanjar. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita menjadi pebisnis yang saya bilang kita memiliki sebuah sistem yang bekerja untuk kita, kita memiliki jaringan yang eh, bekerja mencarikan omset dan uang untuk kita. Kita sebagai bisnis jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Ya, kita punya uang, invest, 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 invest ya, beli emas, beli kambing, beli sapi, beli sawah ya. Biar apa? Biar uang kita kerja. Nggak usah kripto, nggak usah aneh-aneh. Kayak orang kampung aja, beli kambing, beli sawah, beli sapi, beli kebun, ya, bener nggak? Invest ala orang kampung, nggak gitu loh, nggak usah kripto, kemudian forex trading, nggak. Ya, saya sudah pernah merasakan, ya, punya duit enggak, amblas iya, itu ya, oke, segitu ya. Begitu pentingnya bisnis 3i Network, 3i Ribbon buat saya. Saya yakin Anda malam ini setelah kita sharing, kita ngobrol, ya, mungkin ada apa namanya sedikit pencerahan ya, tambahan bahwa oh iya, ternyata bisnis Tri Ribbon ini luar biasa dan layak diperjuangkan. Ya,
jika penghasilan 100 juta per bulan itu penting buat Anda dan penting untuk orang-orang yang Anda cintai, layaklah yuk kita berjuang serius meningkatkan diri agar impian kita bisa tercapai. Ya, waktu saya kembalikan lagi ke Bu Esther. Ini pertanyaan yang bagus dan banyak yang menanyakan. Mungkin ini momentum saya untuk menjelaskan ya. Jadi Ya, 3i Network dengan 3i Ribbon ini bukan sebuah penggantian. Kalau MLM biasanya ganti nama, ganti marketing plan, ganti sistem, restart dari awal, bukan ya. Jadi 3i Network dengan 3i Network ini 3i Network sedang bermetamorfosa. Nah, tahu dong metamorfosa dari yes. apa namanya kepompong menjadi kupu-kupu. Jadi sesuatu yang lebih powerful, ya, lebih indah, lebih menarik. Ini kenapa disebut dengan ribbon. Ribbon sendiri kalau saya melihatnya seperti dari kepompong menjadi kupu-kupu. Gitu. Kenapa? Yang pertama, ya perubahannya. Jadi bukan perubahan, tapi kalau mobil itu dikasih apa namanya noise atau booster, ya powernya ditambahin tuh. Jadi dikasih turbo. Ya, mesinnya tetap sama, Oke. marketing plan-nya tidak berubah. Hmm. Marketing plan tidak berubah. Tapi dipasangi turbo. Iya, biar apa? Biar Anda mendapatkan jauh lebih banyak manfaat, ya. Pertama, bonus sponsor, ya. Dari apa namanya? Dari pengeluaran perusahaan, ya. Itu ada tambahan 50% dari NPV. Jadi, uangnya perusahaan menyuntikkan dana untuk bonus sponsor itu 50% dari jatahnya PV-nya, NPV-nya di marketing plan. Gede nggak? Gede. Nah, kemudian dari budget yang 50% itu diaplikasikan untuk apa? Ya, untuk diberikan kemudahan. Pertama, dari yang tadinya elit itu harus 5, ya, dan 10 itu cukup 3. Ya, 3 dapat elit, 6 dapat double elit, 9 double triple elit. Ya, kalau tidak disuntikan dana, itu dengan kualifikasi itu dapatnya kecil banget ini. Jadi biar nggak timpang-timpang, ya itu perusahaan menyuntikkan dana. Itu yang pertama. Yang kedua ditambah dengan reward tambahan elite booster. Apa elite booster? Ya, bulan pertama kalau misalnya Anda elit, ya, kemudian bulan kedua Anda elit lagi, maka Anda mendapatkan bonus elite tambahan, ya, plus, ya, jadi plus satu. Ini misalnya kalau misalnya bulan kedua Anda elit berarti jadi dapat dua. Kalau Anda double elit berarti dapat dua plus satu, tiga. Kalau Anda triple elit, tiga plus satu. Ya, kalau di bulan ketiga Anda elit lagi, maka akan mendapatkan plus plus. Ya, jadi kalau misalnya bulan ketiga Anda dapat elit, berarti satu plus satu plus satu. Ya, kalau misalnya double elit berarti dua plus satu plus satu. Kalau triple elit berarti tiga plus satu plus satu. Itu, itu booster buat yang member baru. Ya, karena member baru itu kan lagi rajin-rajinnya nih closing. Nah, dikasih tambahan dana buat biaya operasional. Itu yang pertama. Ya, makanya yang pertama itu ribet. Ribet yang kedua, untuk posisi peringkat tertentu diberikan kemudahan alternatif. Ya, untuk posisi tim entrepreneur ya yang tadinya 2,4 ya menjadi 1,4. Dipermudah ya. Kemudian untuk posisi bronze above itu komposisinya dipermudah. Tadinya kalau saya bilang 100%, 100%, 100%, berarti kan kalau bronze itu kan 15 juta, 15 juta, 15 juta. Ya. Ini bisa diberikan alternatif ya 75%, 100%, 125%. Artinya kalau harusnya 15, 15, 15 seimbang, ya sekarang 7,5, 15 juta dan 17,5 ya, 17,5 juta ya, eh, komposisinya seperti itu ya. Itu Anda sudah bisa jadi bronze ya. Silver pokoknya 75, 15, 125%, 75, 100, 120% itu Anda sudah bisa kualifikasi. Jadi ada alternatif untuk mencapai posisi itu. Nah, dengan diberikan alternatif itu ya 3i Ribbon ya, tampil baru lagi ya ditambah lagi dengan produk-produk yang baru yang luar biasa
yang biasa kita pasarkan ya, terutama istimewa syariah ini menjadi solusi ya, karena produknya bukan jangka panjang tapi pendek, 7 tahun ya. Untuk pebisnis 5 tahun minimal ya, harusnya 4 tahun sudah buka polis baru, tapi minimalnya 5 tahun buka polis baru untuk pebisnis agar bonusnya nggak hilang, harusnya tahun keempat. Nah, tapi kalau nasabah tahun ketujuh tutup ya, tutup, uangnya dibalikin, dapat manfaat lebih kurang 150%, nasabah puas, buka polis baru lagi nggak? Buka polis baru. Artinya apa? Setelah tahun ketujuh, omset kita akan stabil. Kita punya pondasi nasabah yang loyal. Tinggal apa? Tinggal kita gulung lagi. Tambahin, 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 tambahin terus. Ya, nasabah yang sudah selesai di tahun ketujuh itu akan menjadi nasabah yang loyal dan mereka akan terus mengajarkan anak cucu mereka untuk tetap di Tri Ribbon. Jadi ini bisnis jangka panjang, jangan dilihat 1 2 tahun lagi. Ini bisnis yang nanti kita warisin ke anak cucu kita dan kita punya jaringan loyal yang mau nabung terus ya, dan kita tinggal pupuk gitu loh ya. Jangan pendek. Indonesia Emas 2045 kita harus menjadi manusia yang sukses luar biasa. Itulah 3A Ribbon Indonesia.